Seseorang beresiko terkena penyakit tetanus bila tertusuk atau menginjak benda tajam atau berkarat. Bahaya tetanus dapat merusak saraf pengendali otot sehingga menimbulkan kaku dan kejang. Nah, Sobat Frivisi, kenali gejala dan penanganan tetanus bersama Dr. Gamarida Makfira berikut ini. Apa pengertian tetanus? Tetanus adalah kondisi di mana tubuh terinfeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus dapat menyebabkan otot menjadi tegang dan kaku. Kondisi tersebut merupakan kondisi gawat darurat, di mana pada saat tidak tertangani dengan baik dapat mengancam jiwa. Apa penyebab tetanus? Tetanus sendiri disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Bakteri Clostridium tetani dapat bertahan lama di tanah, di debu, kemudian di benda-benda yang berkarat. Pada kondisi tertentu seperti timbulnya luka di tubuh atau terkena sesuatu benda yang berkarat, Clostridium tetani bisa masuk ke dalam aliran darah, berkembang biak dengan sangat cepat dan menghasilkan racun yang dinamakan tetanus plasmin. Tetanus plasmin itu sendiri merupakan suatu neurotoksik yang akan menyebabkan gangguan hantaran listrik dari sumsum tulang belakang kepada otot, sehingga otot tersebut menjadi kaku dan keras tanpa bisa dikendalikan. Apa saja faktor resiko tetanus? Faktor resiko dari tetanus adalah pada individu yang belum pernah divaksin tetanus. Vaksin tetanus diperlukan dari anak usia dini sampai dengan dewasa. Pada individu yang terkena luka dan luka tersebut tidak dibersihkan juga bisa menjadi faktor resiko terkena tetanus. Kemudian pada bayi baru lahir atau ibu baru melahirkan yang tidak mendapatkan perawatan tali pusar secara baik atau tidak menggunakan peralatan medis yang steril juga bisa memungkinkan resiko terjadinya tetanus. Lalu pada anak-anak yang jarang mengenakan alas kaki juga bisa beresiko. Dan pada pasien-pasien diabetes yang memiliki luka lesi yang cukup lama, luka lesi tersebut bertahan sehingga memungkinkan bakteri bisa masuk ke dalam lesi tersebut. Bagaimana gejala tetanus? Gejala tetanus yang paling sering terjadi adalah trismus. Trismus adalah kekakuan di area otot bagian mulut dan rahang sehingga menyebabkan pasien kesulitan untuk membuka mulut. Hal ini bisa menjalar sampai ke leher, lengan, kaki, dan seluruh tubuh. Jika kekakuan terjadi sampai dengan otot bantu nafas, pasien juga akan kesulitan untuk bernafas. Tanda lainnya juga disertai dengan demam, biasanya demam cukup tinggi sampai di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian ditandai juga dengan aritmia atau irama jantung yang tidak stabil dan juga ditandai dengan irama jantung yang semakin cepat atau takikardi. Pasien juga biasanya cenderung mengeluarkan air liur tanpa disadari dan fotosensitif atau sangat peka terhadap cahaya, juga peka terhadap rangsang suara. Untuk diagnosa tetanus, kita perlu menanyakan dari gejala apa saja yang timbul pada pasien ini. Jika gejala telah sesuai, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Pemeriksaan fisik kita lihat dari fungsi motorik, kemudian dari refleks patologis, refleks fisiologis. Secara neurologi biasanya sudah terlihat jelas tanda dan kekhasan dari tetanus itu sendiri. Kemudian jika diperlukan, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan pada luka atau kemungkinan port di entry dari masuknya bakteri Clostridium tetani. Di area luka tersebut, kita ambil sedikit jaringannya untuk dilakukan pemeriksaan apakah betul ada bakteri Clostridium tetani atau tidak. Bisa juga dilakukan pemeriksaan darah. Bagaimana pengobatan tetanus? Untuk pengobatan tetanus, yang utama kita berikan adalah obat antitetanus. Obat antitetanus tersebut diberikan untuk membunuh racun yang telah menyebar di tubuh. Kemudian untuk tegang otot atau kaku otot kita berikan diazepam, sehingga otot bisa menjadi rileks. Lalu kita juga bisa memberikan magnesium sulfat, di mana magnesium sulfat tersebut bisa menstabilkan kembali detak jantung dan pernafasan. Dan satu lagi, pemberian antibiotik tentunya diperlukan untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri Clostridium tetani itu sendiri sehingga bakteri tersebut tidak bisa berkembang biak dan menghasilkan neurotoksin. Pada pasien yang terluka,
bisa diberikan TIG atau tetanus imunoglobulin. Tetanus imunoglobulin adalah suatu imunoglobulin atau imun yang bertugas untuk langsung menyerang dari bakteri Clostridium tetani itu sendiri. Jadi, pada orang yang luka dan berpotensi terkena tetanus, kita perlu mempertimbangkan untuk pemberian TIG. TIG adalah tetanus imunoglobulin, di mana imunoglobulin tersebut bisa langsung menghambat replikasi atau perkembangbiakan dari bakteri itu, sehingga tidak sempat untuk menghasilkan tetanospasmin atau neurotoksin yang menyebabkan otot menjadi kaku atau spasme. Bagaimana pencegahan tetanus? Sama seperti infeksi-infeksi yang lainnya, tetanus dapat dicegah dengan menggunakan vaksin. Vaksin pada tetanus kita berikan dari mulai anak lahir usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 18 bulan, dan pada saat anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Pemberian dosis vaksin tersebut terdapat dalam vaksin DPT atau DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian usia dewasa pun bisa diberikan vaksin tetanus apabila ada. Kemudian pada usia dewasa pun memungkinkan untuk pemberian vaksin tetanus. Vaksin tetanus bisa kita berikan booster kembali setelah 10 tahun. Sekian pembahasan tentang tetanus. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.